Alas Ketonggo, sebuah hutan yang sangat terkenal, khususnya bagi para pecinta dunia lain. Hutan di Alas Ketonggo yang berada di Ngawi, Jawa Timur ini merupakan kawasan hutan yang memiliki pemandangan indah dan rindang serta sejuk. Alas Ketonggo memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi. Namun siapa sangka, di balik keindahan pemandangan hutan ini ternyata memiliki sejuta kisah misteri di dalamnya. Alas Ketonggo sendiri memiliki arti, yakni alas yang berarti hutan, ketonggo yang berarti terlihat, dan onggo yang berarti makhluk halus. Sehingga kalau dijabarkan berarti hutan yang dihuni oleh makhluk halus yang terlihat. Menurut mitos, Alas Ketonggo dipercayai sebagai pusat keraton makhluk halus, yang dimana di dalam hutan tersebut memang terdapat 54 tempat pertapaan yang sering digunakan oleh paranormal untuk bertapa. Namun dari banyaknya tempat pertapaan, hanya ada 10 tempat pertapaan yang cukup populer di Alas Ketonggo, yaitu Punden Tugumas, Punden Watu Dakon, Kali Tempur Sedalem, Palenggahan Agung Srigati, Punden Siti Hinggil, Batok Bolu, Umbul Jampe, Watu Legok, Kori Gapit, dan Palenggahan Soekarno. Selain menjadi objek wisata spiritual, ada mitos yang menyebutkan bahwa di Alas Ketonggo sering terdengar suara yang cukup misterius pada malam hari. Tak hanya itu, kabarnya banyak pengunjung yang juga melihat kilatan cahaya aneh datang dari atas pepohonan. Alas Ketonggo juga kabarnya sering menjadi tempat penarikan uang atau barang gaib. Kawasan hutan ini dipercaya memiliki daya mistis yang sangat tinggi karena adanya kerajaan gaib dan gerbang gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Di Alas Ketonggo juga terdapat batu besar yang biasanya disebut Watu Gede. Percaya atau tidak, batu tersebut adalah pintu menuju kerajaan dunia lain. Kejadian ini pernah serius dialami seorang pengunjung bernama Harsa Bayu Aji. Ia bersama temannya pernah tersesat di sebuah perkampungan yang oleh warga sekitar disebut Kampung Jin. Menurut penuturannya, kampung tersebut layaknya kampung-kampung pada umumnya. Ada beberapa deret rumah dan warung yang menjual makanan. Terlihat juga beberapa laki-laki yang berdiri di pagar pintu rumahnya, dan wanita-wanita yang menggendong anaknya dengan kain batik. Setelah sekian lama di kampung tersebut, ia menyadari adanya kejanggalan. Sontak teman-temannya berjalan ke arah pemilik warung untuk bertanya kemana arah jalan pulang. Wanita itu terus menunduk dan tidak menoleh ke arah pandangannya. Sang wanita kemudian memberitahu arah jalan. Sebelum pergi, temannya membeli pisang goreng di warung tersebut. Tapi siapa sangka, setelah mereka berhasil keluar kampung, ia beserta temannya terkejut ketika menyadari bahwa pisang goreng yang ia beli hanyalah bungkusan daun jati yang memang aneh. Aura mistis di Alas Ketonggo memang sangat tinggi, sehingga para pertapa yang ingin mendapatkan ilmu kanuragan biasanya datang ke Alas Ketonggo untuk bertapa. Juga keberadaan Palenggahan Agung Srigati membuat Alas Ketonggo menjadi sebuah tempat wisata spiritual yang cukup terkenal. Selain angker, Alas Ketonggo juga merupakan salah satu tempat yang cukup bersejarah. Karena di tempat inilah konon Prabu Brawijaya kelima melakukan pertapaan dan melepas semua tanda kebesaran kerajaan seperti jubah, mahkota,
dan semua benda pusaka yang dimilikinya. Di dalam alas Ketonggo juga terdapat sebuah petilasan Prabu Brawijaya kelima yang berupa gundukan tanah yang akan terus tumbuh dan mengeras setiap harinya. Petilasan itu pun dinyatakan sebagai bagian dari sejarah Kerajaan Majapahit. Selain alas Ketonggo menjadi tempat pertapaan atau petilasan Prabu Brawijaya V, juga menjadi tempat pertapaan Bung Karno. Artinya, di alas Ketonggo kerap dikunjungi Bung Karno untuk bertapa, bermeditasi, untuk mendapatkan wangsit dan petunjuk dalam membangun negeri. Menurut penuturan sejumlah sumber, dikatakan di alas Ketonggo ini sering dikunjungi oleh Bung Karno saat hendak akan berkeinginan untuk mendapatkan wangsit. Memang di tempat yang sunyi, sepi, apalagi memiliki daya dan kekuatan mistik yang tinggi itulah biasanya orang-orang besar dan berilmu tinggi menggunakannya untuk mendapatkan wangsit atau di atas tingkatan wangsit, yaitu wahyu. Itulah yang dilakukan oleh Bung Karno. Seperti halnya Prabu Brawijaya V, dipastikan banyak orang besar di tanah Jawa ini sering ke alas Ketonggo untuk bertapa. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.